Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kami terus mau dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami lemah, kami mendengar firman, kami jadi kuat. Kami nggak mau putus asa karena kami tahu dalam kehidupan kami masih ada Tuhan yang besar. Biar Tuhan yang pegang alih kehidupan kami, untuk kami terus bertumbuh, untuk kami terus bangkit Tuhan lewat firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, semangat, sukacita ya. Tetap punya pengharapan, jangan pernah berhenti berharap. Karena hari-hari ini sudah banyak orang yang putus asa. Saudara percaya bahwa Tuhan itu pasti melakukan pembelaannya buat anak-anaknya. Tapi kadang-kadang semua yang dirancangkan Tuhan itu begitu indah, itu pasti perlu waktu ya. Perlu waktunya apa? Karena kita harus berproses sama Tuhan. Tidak mungkin kita ini hari ini bisa melihat sesuatu yang indah dengan instan. Makanya hati-hati ya, kalau ada penawaran instan untuk cepat sukses, bunga tinggi dan sebagainya, saudara perlu berhati-hati. Hari ini Tuhan itu bisa kok memberkati saudara berlimpah, itu bisa. Tapi itu tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Kalau standarnya orang benar cuman kejar berkat, kejar mujizat, kejar nyaman, maka kita ini nggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau ya. Kita tahu bahwa hidup ini bukan suka-sukanya saudara, mau-maunya saudara, tapi suka-sukanya Tuhan, maunya Tuhan. Nah, hari ini semua pasti berproses. Tidak ada orang yang tidak berproses sama Tuhan. Tuhan suka proses, kita suka hasil. Di tengah proses, disitulah Tuhan lagi melatih kehidupan orang benar dalam sekolah kehidupan, supaya ketika kita dilatih dengan proses, itu menjadikan kita ini punya nilai. Ya, kita tidak sekedar jadi orang benar yang nggak punya kualitas. Tuhan lagi mau bentuk kualitas orang benar, bukan imitasi, bukan palsu, ya, bukan KW kualitas 1, kualitas 2, tapi benar-benar orang benar yang dimurnikan. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang harap tenang, ya. Tetap tenang, terus tenang. Itu harapan Tuhan. Tetap tenang, terus tenang. Jadi artinya kita menjalani kehidupan itu harus tetap tenang, terus tenang. Setiap hari yang diingat-ingat tetap tenang, terus tenang. Besok Bu Eli, hal yang buruk terjadi, tetap tenang, terus tenang. Nah, kita tahu kalau saudara baca di Mazmur 119 ayat 64. Mazmur 119 ayat 64. Jadikan ini mental buat kita yang lagi panik hari-hari ini. Tetap tenang, terus tenang. Ketika kita tetap tenang, terus tenang, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hari ini percayalah, saudara tidak usah takut. Kenapa? Kalau firman Tuhan berkata bumi ini penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Jadi hari ini apa yang kita alami di bumi ini penuh dengan kasih setia di balik kesulitan hidup yang kita alami. Tuhan itu mengajarkan ketetapan-ketetapannya. Makanya di ayat 71, 119 ayat 71 berkata, aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita percaya waktu kita dilatih Tuhan untuk belajar tentang mengenal Tuhan dengan benar, jadi pelaku firman seperti apa yang kita harus lakukan. Di situ saudara tetap percaya di bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Bahkan Daud berkata, kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti hidupnya seumur hidup. Artinya gini, seumur hidup
kita tinggal di dunia ini, yang pasti walaupun dunia ini semakin jahat, semakin tidak mudah hidup, saudara tidak perlu takut. Tetap tenang, terus tenang. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan kasih setia, ada kebaikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita seumur hidup kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita takut. Saudara percaya hari ini masa sukar terjadi, tapi kasih setia Tuhan itu yang memenuhi seluruh bumi ini penuh. Firman Tuhan sampai berkata, bukan hanya setengah penuh, tapi penuh dengan kasih setia. Bahkan kebaikan kemurahan Tuhan belaka itu juga menyertai kita seumur hidup waktu kita. Namanya hidup berarti selama kita ada nafas kehidupan, yang menyertai kita itu selalu kebaikan kemurahan Tuhan. Nah, kita belajar dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. Saudara tidak perlu takut, tetap tenang, terus tenang. Masa-masa sukar terjadi, Tuhan mau tetap tenang, terus tenang. Hari ini tenang Bu Eli, besok takut lagi Bu Eli. Tidak boleh. Banyak orang hari-hari ini kalau sudah dengar firman saya tenang, tapi besok buka mata menghadapi fakta saya takut. Nah itu tidak boleh. Tetap tenang, terus tenang. Tidak ada yang hari ini tenang, besok takut. Nanti tenang lagi, besok takut. Enggak, tetap tenang. Besok bangun pagi lihat realitanya menakutkan, saudara tetap harus terus tenang. Kenapa? Yuk kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi, lihat ya, tidak boleh tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, mungkin lahiriahmu semakin babak belur, masalahmu semakin lahiriahnya semakin sulit, semakin kacau balau, semakin porak-poranda, semakin apalagi saudara, kacau balau, porak-poranda, ya, semakin rumit sekalipun. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Hari ini masalah itu tidak jadi masalah sepanjang hidup batiniamu diperbaharui terus. Tangkep ya. Yang parah itu kalau kita dalam masalah akan jadi masalah kalau hidup batiniamu tidak diperbaharui dari hari ke hari. Makanya sepanjang kita hari ini kita sadar, dulu kita suka marah, hari ini kita bisa ketawa. Dulu kita ini suka maki orang, sekarang lebih sabar, tidak suka membalas apapun perbuatan jahat. Senyatanya ini masalah yang sedang terjadi itu bukan masalah lagi. Masalahnya Tuhan itu batinia. Nanti kita lihat berikutnya 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, tidak ada loh orang bilang Bu tidak kuat, tidak. Semua penderitaan yang kita alami di mata Tuhan itu ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaannya kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Berikutnya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Kita percaya hari ini tetap tenang, terus tenang. Kenapa? Sebenarnya yang jadi masalah buat Tuhan itu yang pertama, kalau batinia kita hari ini tidak diperbaharui. Yang kedua, hari ini menjadi masalah kalau kita dalam penderitaan yang besar, kita tidak punya kemuliaan Tuhan. Kita hari ini penderitaan besar itu tujuannya Tuhan, nanti kemuliaannya besar. Hari ini jangan sampai di tengah penderitaan kita hari ini tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita terlalu tinggal dalam penderitaan. Saudara, waktu kita semangat dalam penderitaan, kita tetap tenang. Kenapa? Tuhan berkata, hari ini tahu enggak?
Di balik lahiriamu yang merosot, itu batiniamu diperbaharui. Tangkep ya. Di balik hari ini penderitaan ringan, itu ada kemuliaan yang besar. Hari ini ada fokus yang namanya kekal selamanya. Itu targetnya Tuhan. Kita ini cuman fokusnya yang sementara. Sementara Tuhan itu fokusnya yang kekal. Kita fokusnya, Tuhan lahiri aku Tuhan, tolong Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, targetku batinia, kamu lahiria. Targetmu hari ini cuman lihat penderitaan-penderitaan, tapi targetku di balik penderitaan senyatanya kemuliaan besar terjadi. Bahkan engkau cuman fokus dengan yang kelihatan, aku fokusnya dengan yang tidak kelihatan, yang kekal. Kita cuman lihat fokusnya kelihatan yang sementara, tapi Tuhan sudah melihat yang tidak kelihatan itu kekal. Hari ini pastikan kita harus sejalan dengan Tuhan. Banyak orang benar kenapa kecewa sama Tuhan? Karena Tuhan targetnya batinia, saudara targetnya lahiria. Sehingga ketika lahirianya ini tidak dijawab, saudara hari ini marah sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa targetnya Tuhan batinia, saudara tidak perlu takut. Lahiria itu bagiannya Tuhan, batinia bagiannya kita. Tangkep ya, sepanjang kita hari ini hidup batinianya diperbaharui, iman diperbaharui, karakter diperbaharui, yang namanya buah roh diperbaharui, kita ini sudah capai targetnya Tuhan. Maka lahiria itu cuma ngikuti bonus. Tangkep ya. Hari ini percayalah, penderitaan itu saudara jangan keluar dari penderitaan. Karena targetnya Tuhan di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang besar. Penderitaanmu itu cuma ringan kata Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan. Hari ini pastikan Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan keadaan yang sulit. Tetap tenang, terus tenang. Itu karena Tuhan itu sudah melihat, mempersiapkan kehidupan yang kekal. Hari ini jangan yang fokus dengan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan itu jadi targetnya Tuhan. Tapi berapa banyak kita hari ini cuman bilang, Tuhan gimana keuanganku, Tuhan gimana masalahku, Tuhan gimana suamiku, gimana anak-anakku, Tuhan gimana. Saudara cuman tanya sama Tuhan tentang yang gimana, yang kelihatan. Sementara Tuhan sudah persiapkan yang tidak kelihatan. Di balik hari ini sulitnya hidup, kita perlu tetap tenang, terus tenang. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana kalau kita mau tetap tenang, terus tenang. Yang pertama, tidak tawar hati. Karena batiniamu lagi diperbaharui. Tangkep ya. Yang kedua, sukacita aja. Karena kemuliaannya itu melebihi segalanya. Kemuliaan itu melebihi penderitaannya. Yang ketiga, fokus dengan yang tidak kelihatan. Orang yang bisa tenang terus tenang, tetap tenang terus tenang, itu pasti orang yang hari ini tidak tawar hati walaupun lahiriamu merosot. Orang yang tetap sukacita hari ini di dalam penderitaan. Yang ketiga, kita tetap fokus dengan yang tidak kelihatan di balik yang kelihatan. Mungkin yang kelihatan hari ini semuanya buruk, tidak ada dasar untuk berharap, mengecewakan. Tapi di balik yang tidak kelihatan, itu selalu Tuhan sediakan. Ada banyak janji Tuhan, ya, ada banyak jaminan, ada banyak jalan keluar yang terbaik. Jadi saudara tidak perlu panik. Jangan tawar hati saat melahiriah masalahmu makin buruk, keadaan hidupmu makin sulit, lahiriamu semakin merosot, bener-bener keuanganmu mungkin merosot, rumah tanggamu merosot, kesehatanmu merosot, anak-anakmu hari ini merosot, semua pendapatanmu merosot. Mungkin kita semua lagi yang namanya keadaan yang merosot, rumah merosot,
Dulu 2, sekarang cuma jadi 1. Mobil merosot, dulu mobil mewah, sekarang cuma mobil biasa-biasa. Rumah juga merosot, dulu rumah mewah, sekarang rumahnya rumah kecil RSSS. Ya, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Mungkin keadaan kita seperti ini, tapi yang Tuhan mau, kita jangan pernah tawar hati. Kita jangan pernah hari ini duka cita, sukacita aja di balik penderitaan. Kenapa? Karena alasannya ada kemuliaan yang jauh lebih besar dan fokus aja yang tidak kelihatan. Jangan terus lihat kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu value-nya kekal. Jadi apa yang kita nikmati nanti kekekalan. Saudara mungkin hari ini melihat semuanya buruk, tidak apa-apa, itu cuman sementara kok. Suamimu tidak pulang ya cuman sementara, keuanganmu bangkrut ya cuman sementara, anak-anakmu berontak juga sementara, rumahmu mungkin dilelang bank ya cuman sementara. 3 hal yang saya akan bahas. Jangan tawar hati saat semuanya merosot. Uang merosot, cinta suami merosot, cinta istri merosot, kenakalan anak-anak makin luar biasa. Mungkin semuanya merosot, penghasilan merosot. Siapa yang lagi ngalami keadaan ini? Sekali lagi, jangan tawar hati. Hari ini sukacita di balik penderitaan, karena targetnya Tuhan nanti kemuliaan. Yang ketiga yaitu fokus dengan yang tidak kelihatan. Yuk kita lihat satu persatu. Tetap tenang, terus tenang. Jangan tawar hati, tetap sukacita, ya. Jangan fokus dengan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Makanya orang kalau tidak fokus, coba kalau sekarang kita lihat yang kelihatan terus, kita bisa tenang enggak? Nggak bisa. Coba kalau kita fokus dengan lahiriah yang merosot, bisa tenang enggak? Nggak bisa. Mungkin hari ini tenang, besok pasti tidak tenang lagi. Besok lebih tidak tenang lagi. Besok tidak bisa tenang terus. Hidupmu tidak akan lihat jalannya Tuhan. Imanmu tidak jalan. Engkau tidak akan lihat yang namanya kemuliaan yang jauh lebih besar. Bahkan kau tidak akan lihat bagaimana yang tidak kelihatan itu yang kekal kebahagiaan. Saudara lihat hari ini, yuk tidak tawar hati. Kita baca di Mazmur ya 119. Mungkin dulu tawar lihat hasil lahiriahnya kita pasti tawar hati, tapi alasan kenapa kita tidak boleh tawar hati. Mazmur 119 ayat 50 sampai 54 kita baca sama-sama. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara percaya hari ini kalau segala sesuatu merosot, saudara tidak perlu takut karena batiniah kita lagi diperbaharui. Yang penting hari ini apa yang membuat kita tidak tawar hati, sementara batiniah kita diperbaharui. Janji Tuhan itu penghiburan kita. Hari ini pastikan kita jangan tawar hati karena janji Tuhan penghiburan kita. Yang kedua, 51. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Yang kedua, apa yang membuat kita hari ini tidak tawar hati? Walaupun keadaan merosot, kita hari ini berpegang pada Taurat Tuhan. Walaupun hari ini ada masalah yang sangat menjatuhkan hidupmu, tapi sepanjang kita tidak menyimpang dari Taurat Tuhan, maka kita pasti diperbaharui dari hari ke hari. Yang ketiga, aku ingat kepada hukum-hukummu dari dahulu kala ya Tuhan, maka terhiburlah aku. 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. 54. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Yang pertama, tidak tawar hati. Kenapa? Karena kita ini masih pegang janji Tuhan. Saudara, dalam proses menuju batiniah yang diperbaharui, memang
keadaan hidupmu semakin merosot, keuangan merosot, kesehatan merosot, cinta pasangan kita merosot. Tapi waktu kita hari ini tidak tawar hati karena kita masih punya pegang janji Tuhan. Hari ini kita cuman pegang Taurat Tuhan aja yang membuat kita tidak tawar hati dan kita hidup di dalam ketetapan Tuhan itu sebagai nyanyian Mazmur. Kita percaya waktu kita pegang janji Tuhan, kita pasti tidak tawar hati. Apa sih yang tidak digenapi dalam janji Tuhan? Sakit janjinya dia menyembuhkan. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri, tidak pernah dibiarkan jalan sendiri. Waktu saudara pegang Taurat Tuhan, maka kita percaya orang yang pegang Taurat Tuhan itu tidak akan pernah tawar hati. Kenapa? Karena Taurat Tuhan itu selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. 365 hari, tiap hari hidupi jangan takut, jangan khawatir. Jangan kecut, jangan tawar hati, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sehingga ketika kita pegang janji Tuhan dan Taurat Tuhan, dan kita hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tawar hati sekalipun lahiriamu merosot. Karena kita hidup di dalam janji Tuhan, kita pegang yang namanya Taurat Tuhan, dan kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Apapun yang menjadi ketetapan Tuhan hari ini, itu membuat kita tidak tawar hati. Ketetapan Tuhan apa? Di saat kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Hari ini ada ketetapan Tuhan, walaupun engkau menjalani jalan sempit, jalan sesak, itulah jalan kebenaran. Ini ketetapan Tuhan, jalan menuju sorak-sorai kemenangan, jalannya Tuhan berjalan maju bercucuran air mata. Makanya orang yang bisa pegang hari ini janji Tuhan, pegang yang namanya Taurat Tuhan, dan hidup dalam ketetapan Tuhan, saudara tidak akan pernah tawar hati di saat lahiriamu merosot. Dan saya percaya tanpa kita sadari waktu kita pegang Taurat dan ketetapan Tuhan, maka manusia batinia kita pasti diperbaharui. Itu sebabnya tetap tenang, terus tenang. Pegang janji Tuhan, tidak ada yang membuat kita tawar hati. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Pegang Taurat Tuhan, hidup di dalam ketetapan yang namanya ketetapan Tuhan sebagai nyanyian Mazmur. Ya, hari ini pastikan orang yang berjalan maju dengan bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorai. Siapa yang hari ini jalani ketetapan Tuhan, kok tidak enak ya Bu Eli? Tidak apa-apa, tapi ketetapan Tuhan itu selalu berakhir dengan kemenangan. Yang kedua, hari ini jangan takut. Siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, tetap tenang, terus tenang. Ya, ada janji Tuhan, sukacita. Hari ini pastikan ada sukacita di balik penderitaan yang ringan. Tapi sukacitanya nanti melampaui segala akal. Saudara percaya bahwa ada sukacita yang melampaui segala akal di balik hari ini apa yang kita alami. Yang pertama, ada mahkota kehidupan di balik mahkota duri. Kalau saudara baca Filipi 2, sukacita kita ada mahkota kehidupan di balik mahkota duri. Mungkin hari ini penderitaan yang kita alami, walaupun kelihatannya kita pakai mahkota duri, mungkin kita berkata, Tuhan sakit loh Tuhan, aduh sakitnya luar biasa Tuhan, mahkota duri ini sangat membuat hidup saya tidak nyaman. Sekali lagi saudara tetap sukacita, karena Tuhan berkata, nak, penderitaan pakai mahkota duri itu nanti gantinya mahkota kehidupan. Hari ini kau ngalami banyak kelemahan, banyak kemalangan. Saudara percaya pasti ada sukacita karena Tuhan melepaskan. Ada kelepasan di balik yang namanya kelemahan dan kemalangan kita yang banyak. Pasti ada kelepasan. Makanya sukacita aja. Walaupunlah hari ini penderitaan itu ringan, tapi
kita percaya penderitaan yang ringan itu akan menghasilkan sukacita. Yaitu apa? Ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Saudara percaya mahkota durimu akan jadi mahkota kehidupan. Hari ini kemalanganmu yang banyak akan menjadi kelepasan. Tuhan yang akan melepaskan. Bahkan hari ini ketika kita direndahkan, ada peninggian promosinya Tuhan. Itulah kemuliaan yang jauh lebih besar dari rasa sakitnya. Penderitaannya ringan, tapi kemuliaannya itu besar, melebihi rasa sakitnya. Hari ini pastikan kita sukacita aja, walaupun penderitaan ya Bu Eli itu cuman ringan. Katakan penderitaanku ringan, biasa-biasa saja. Karena kemuliaannya yang besar, yang luar biasa. Yaitu ada mahkota kehidupan di balik mahkota duri. Ada kelepasan yang luar biasa di balik kemalangan dan kelemahanku. Ada yang namanya peninggian di balik orang merendahkan aku, di balik direndahkan. Kira-kira kalau hari ini kita tahu di balik semua yang gak enak itu ada peninggian, ada kelepasan, ada yang namanya kuasa Tuhan menjadi sempurna, bahkan ada mahkota kehidupan. Kira-kira saudara perlu jalani hidup ini dengan duka cita enggak? Jelas kita pasti punya mindset bahwa pikiran kita pasti berubah. Bukan pikiran lagi kita korban masalah, tapi yang kita pikirkan di balik mahkota duri, mahkota kehidupan. Kita pasti mengubah pikiran kita di balik kemalangan, kelepasan, kemalangan dan kelemahan yang banyak. Ada kelepasan, kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Di balik direndahkan ada peninggian. Kira-kira saudara percaya bahwa kemuliaan itu jauh lebih besar, sehingga tidak ada alasan untuk kita duka cita hari ini. Tetap tenang, terus tenang. Tidak ada alasan tidak bisa sukacita. Bu, hari ini bisa sukacita, besok duka cita lagi, sukacita, duka cita. Enggak, hari ini kita tetap bersukacita. Jangan pernah takut, jangan tawar hati, tetap sukacita karena kemuliaannya jauh lebih besar dari penderitaan. Hari ini pastikan kita semua menikmati mahkota kemuliaan, ada kuasa Tuhan yang sempurna melepaskan kita dari semua kelemahan dan kemalangan, bahkan ada peninggian di balik direndahkan. Kira-kira saudara takut gak jalani kehidupan ini? Sukacita aja, sukacita sudah. Pastikan ketika kita berjalan maju, kita ini bukan mempertahankan sesuatu yang sia-sia, tapi kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Mungkin hari ini engkau bertahan dalam rumah tanggamu, kelihatan orang berbicara bodoh, bego, blohon. Saudara bertahan di dalam masa sukar, orang lain sudah korupsi, saudara tetap bertahan dari orang yang jujur, cari uang, gak mau tipu-tipu. Kelihatannya penghasilannya sedikit, tapi pastikan ada sukacita yang luar biasa, yaitu tersedia yang namanya kuasa Tuhan yang sempurna untuk melepaskan, bahkan ada peninggian, bahkan ada mahkota kehidupan di balik mahkota duri. Yang terakhir, nah fokus dengan yang tidak kelihatan. Kalau saudara baca di Yesaya 46 ayat 4, saudara tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara sampai pada akhirnya. Yesaya 46 ayat 4 kita baca terlebih dahulu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya dari muda sampai tua, Tuhan itu tetap Tuhan yang mau menggendong kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hari ini jangan takut kita melewati keadaan yang sulit, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, ya, yang namanya lembah kekelaman. Tuhan itu tetap menggendong saudara dan saya. Bahkan apa yang kita tanggung hari ini, kita nanggung hutang, kita nanggung perbuatan orang yang jahat, kita nanggung kena pulutnya. Mungkin kita lagi nanggung beban yang berat. Jangan takut, karena Tuhan berkata, aku yang menanggung.
Mungkin yang kelihatan hari ini kita menanggung hutang, kita mikul beban yang berat. Hari ini kita sepertinya ngalami lembah, tapi yang tidak kelihatan, Tuhan itu pasti menggendong saudara. Dia mau hari ini menanggung semua beban berat kita. Dia mau memikul apa yang hari ini menurut kita, pikulan kita sudah terlalu berat, beban terlalu berat. Tapi Tuhan berkata malam ini, mari nak, yang letih lesu beban berat, yang tanggungannya banyak, yang pikulannya banyak, yang hari ini ngelewati lembah yang banyak, ayo datang kepadaku. Yang tidak kelihatan aku sudah sediakan. Jangan pernah takut. Hari ini yang mungkin yang kelihatan di mata saudara, lembah kekelaman, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut. Jangan takut, karena Tuhan mau gendong saudara sampai masa tua. Ini yang tidak kelihatan saudara. Kalau sampai masa tua, masa memutih rambutmu, kita percaya bahwa Tuhan tetap menggendong. Mungkin hari ini engkau menanggung hutang, tanggungan suami, istri, anak-anak, tanggungan angsuran yang begitu besar, tanggungan penyakit. Jangan pernah takut, karena Tuhan yang menanggung kita terus menerus. Hari ini siapa yang menanggung saudara yang tidak kelihatan? Ada Tuhan yang menanggung hidup kita terus menerus. Tuhan menggendong kita sampai masa tua. Putih rambutmu. Bakal yang ketiga, apa yang saudara pikul dengan beban berat, letih lesu dan capek, Tuhan itu mau memikul kita setiap saat. Jadi pastikan yang tidak kelihatan hari ini dalam keadaan yang sulit, mungkin realitanya lembah air mata, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Saudara, hari ini tanggungan hutang yang kelihatan, tanggungan suami yang belum berubah, anak-anak, tanggungan penyakit. Tapi berita sukacitanya, Tuhan mau menanggung kita terus-menerus. Itu yang tidak kelihatan. Hari ini engkau pikul beban berat, engkau letih, lesu dan capek, percayalah Tuhan mau memikul saudara dan saya setiap saat. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudara, jangan pernah takut. Hari ini pastikan yang tidak kelihatan Tuhan mau pikul, Tuhan mau tanggung saudara. Tuhan hari ini juga mau menggendong kita sampai masa tua. Waktu saudara melewati lembah-lembah, Tuhan itu yang tidak kelihatan, dia tetap menggendong, dia tetap menanggung saudara dan saya terus. Tanggunganmu besar, Tuhanmu yang mau nanggung semua yang besar-besar. Jangan pernah takut, bahkan pikul salib hari ini beban berat, letih lesu capeknya, Tuhan mau memikul saudara dan saya setiap saat. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 46 ayat 13, setelah itu kita selesai ya. Saya kok agak ngantuk saudara, mata saya bisa mau tutup gitu ya. Besok pesawat saya pagi, saya sebentar lagi ya, saya tutup juga, istirahat ya. Hari ini pastikan yang terakhir, Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagungan di Israel. Keagunganku kepada Israel. Hari ini yang kelihatan saudara, banyak beban, banyak pikulan, banyak tanggungan, banyak lembah yang kita lihati. Tapi yang tidak kelihatan, Tuhan mau menanggung, Tuhan mau memikul, Tuhan mau gendong. Ini yang tidak kelihatan saudara. Dan kalau Tuhan yang menanggung, Tuhan yang memikul, dan Tuhan yang menanggung kita terus menerus menggendong, maka pastikan keselamatanmu tidak jauh lagi, kelepasannya tidak akan bertangguh, keagungan Tuhan akan terjadi buat saudara dan saya. Orang yang keagungan Tuhan buat Israel dan Sion, itu artinya dalam keadaan saudara terpuruk di titik nol, tetap tenang, terus tenang, maka kita akan berbalik. Yang tadinya saudara ngalami kacau balau, ya hancur lebur, yang namanya keadaan hari ini tidak bertambah baik, semuanya tambah sulit. Saudara percayalah, waktu kita bisa tetap tenang, terus tenang,
maka yakinlah keselamatan itu sudah tidak jauh, tinggal selangkah. Yang namanya kelepasan juga tidak akan bertangguh. Kita tahu kalau Tuhan mau melepaskan semua beban tanggungan pikulan kita, maka kelepasan itu akan membuat kita mengalami kelegaan. Bahkan keagungan Tuhan pasti akan terlihat di akhir perjalanan hidup kita. Mungkin hari ini engkau ngalami keadaan seperti Aib, ngalami kemalangan yang banyak, ngalami kelemahan yang banyak. Aib Bu Eli, malu Bu Eli, rasanya Bu Eli dihina orang, enggak apa-apa. Saudara jangan takut, tetap tenang, terus tenang, enggak boleh tawar hati ya. Yang pertama apa? Jangan tawar hati. Yang kedua, kenapa kita enggak boleh tawar hati? Karena kita ini pegang janji Tuhan, pegang teguh apa saudara? Taurat Tuhan, bahkan hidup dalam ketetapan Tuhan. Pastikan kalau kita tidak boleh tawar hati, karena kita punya janji Tuhan yang buat kita sukacita. Saudara punya Taurat Tuhan yang membawa kita hari ini berespon benar, pegang Taurat Tuhan sudah. Kalau Taurat Tuhan berkata jangan takut, jangan tawar hati, berarti itu pasti ada alasannya. Percayalah waktu kita pegang Taurat Tuhan, kita tidak akan tawar hati melihat lahirianya merosot. Taurat Tuhan itu selalu berkata, jalan ikut Tuhan itu sempit, sesak, susah ya. Ketetapannya juga tidak enak ikut orang benar, itu ada pikul salib, sangkal diri. Bahkan kalau kita pegang Taurat Tuhan, kita ini pasti akan bangkit kembali, tidak akan takut. Yang kedua, sukacita aja. Kenapa hari ini walaupun penderitaannya ndak enak Bu Eli, ndak apa-apa. Penderitaanmu ringan, kemuliaannya nanti melebihi segala-galanya. Jadi ndak ada alasan kalau ditutup dengan kemuliaan, kita harus sukacita. Ngapain kita mau duka cita? Wong nanti pada akhirnya kita lihat kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu pasti terjadi. Yuk, siapa yang lagi ngalami kelemahan, kemalangan, jangan takut. Ada kelepasan, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau kelepasan terjadi, kuasa Tuhan pasti sempurna dan peninggian dibalik direndahkan. Mungkin kita hari ini direndahkan orang terdekat kita, ya mungkin mertua memandang kita rendah, suami memandang kita rendah, istri memandang kita rendah, yang namanya anak-anak memandang kita rendah, tapi satu hal tetap sukacita, yang direndahkan nanti akan ditinggikan. Jangan takut, direndahkan itu penderitaannya ringan. Jadi jangan bawa sampah terus. Penderitaannya ringan, jangan melo, karena ini semua alat Tuhan menyesah saudara untuk ditinggikan pada waktunya. Jadi sekali lagi, yuk yang pakai mahkota duri, ndak usah malu, ndak usah berkata hidupku kayak aib, kayak terbuang, enggak. Sudah teriak tapi mahkota itu belum datang Bu Eli, sepertinya hari ini sakit semua. Nggak apa-apa, karena kita lagi mahkota duri, tapi suatu kali akan menjadi mahkota kehidupan. Hari ini kemalanganmu banyak, kelemahanmu banyak, jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan, karena ini akan melihat bagaimana kelepasan kuasa Tuhan yang sempurna yang akan melepaskannya. Bahkan hari ini kita pasti akan melihat mahkota kehidupan di balik mahkota duri. Nah, yang kelihatan jangan sampai gagal fokus ya, fokus dengan yang tidak kelihatan. Jangan terus lihat lembah-lembahnya, jangan ya. Jangan terus lihat tanggungan hutang, jangan terus lihat pikul beban berat. Dan hari ini pikul letih lesu, pikul beban berat, semuanya itu bukan bagian kita. Pastikan kalau kita fokus hari ini Tuhan mau yang tidak kelihatan, maka yang kelihatan itu cuman sementara, yang tidak kelihatan kekal. Hari ini yang tidak kelihatan yaitu jangan lihat lembah-lembahnya, tapi lihat bagaimana Tuhan menggendong saudara dan saya. Jangan lihat hari ini tanggungan hutang, pikul beban yang begitu capek. Kenapa? Karena Tuhan akan berjanji hari ini juga akan memberikan sesuatu yang kalau itu kelihatan, maka yang tidak kelihatan itu pasti nampak. Saudara akan digendong sampai masa putih rambut. Saudara akan ditanggung dan saudara tahu Tuhan lagi pikul yang namanya beban berat letih saudara untuk diberi kelegaan. Pastikan malam ini, yuk jangan tawar hati ya.
tetap hari ini menjalani kehidupan dengan sukacita dan fokus yang tidak kelihatan, yang kekal. Tetap tenang, terus tenang, maka waktu kita tetap tenang, terus tenang, apa yang mendekat sama hidup kita? Keselamatan yang dari Tuhan sudah tidak menjauh, apalagi kelepasan tidak bertangguh, keagungan Tuhan pasti terjadi di akhir kehidupan saudara dan saya. Makanya orang yang bisa tetap tenang, terus tenang, pasti lihat keselamatan, pasti lihat kelepasan, pasti lihat keagungan Tuhan. Karena hari ini Tuhan berkata, nak, sudahlah, tetap tenang, ndak usah lihat-lihat lagi ya, ndak usah lihat lembah-lembahnya kok tambah paketnya lengkap Bu Eli, pikulannya, tanggungannya terlalu berat, sudah ndak melampaui kekuatan. Kita hari ini diberi kekuatan yang ekstra oleh Bapa di surga untuk menjalani kehidupan yang semakin ndak bertambah mudah. Yang penting tetap tenang, terus tenang, tidak tawar hati, sukacita, fokus yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat lembah-lembah yang kita lewati, kita pasti takut. Kita pasti mundur dari Tuhan. Bukannya maju tak gentar, mundur tak gentar. Karena melihat fakta demi fakta, mental dibangun, maju tak gentar. Tetap tenang, terus tenang. Tetap tenang, terus tenang. Katakan malam ini, tetap tenang, terus tenang. Tetap tenang, terus tenang. Jangan kecil hati, jangan tawar hati, ya. Sukacita, fokus dengan yang tidak kelihatan. Kalau kita fokus dengan yang kelihatan, kita pasti stres, pasti depresi. Tapi fokus yang tidak kelihatan, maka kita akan melihat yang tidak kelihatan, di mana Tuhan lagi menggendong saudara, menanggung dan memikul saudara dan saya setiap saat itu sedang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati, tetap tenang ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan, jangan kasih kendor, maju tak gentar, tetap tenang, terus tenang. Besok tetap tenang, terus tenang. Besok lagi Bu Eli, tetap tenang, terus tenang. Karena semakin kita tidak tawar hati, maka kita semakin melihat manusia batinia kita diperbaharui. Semakin kita hari ini ya, jangan tawar hati, tetap sukacita. Nah, besok jangan lupa yang di Jakarta onsite ya. Saudara jangan hari ini malas untuk beribadah onsite ya. Saya aja walaupun besok yang berkhotbah bukan saya, semestinya saya bisa cuti, tapi saya nggak mau cuti saudara ya. Orang bilang gini, Bu, mestinya kalau yang khotbah bukan ibu kan bisa cuti ya. Saya bilang saya nggak bisa cuti, karena bagaimanapun ya, yang namanya domba itu pasti pingin lihat gembalanya ya. Kalau gembalanya sudah hadir, bisa jadi berkat. Saudara tetap semangat malam ini, tidur dengan nyenyak, gak usah banyak pikiran. Saudara jangan lihat lahiria lagi, jangan lihat penderitaan lagi, jangan melihat yang ada di depan mata. Hari ini pastikan kita cuman melihat Tuhan aja. Tuhan yang baik ada di pihak saudara. Keselamatan, kelepasan sudah dekat, keagungannya juga sudah dekat. Jadi yang penting respon kita. Kalau lahiria merosot, semuanya pasti aman kok. Penderitaanmu juga ringan. Yang kelihatan, walaupun kelihatan seperti horor, tapi yang tidak kelihatan nanti nilainya jauh lebih luar biasa, itu kekal selama-lamanya. Ya, ada suatu cerita bagaimana ada seorang ibu yang hari itu ngalami badai yang besar. Dia berkata, waktu saya ngalami badai, ya tiba-tiba yang namanya uang yang diinvestasikan itu habis ludes saudara. Ketika uang yang diinvestasikan habis ludes, ibu ini berdiri, tabungan itu cuman sisa waktu itu kalau tidak salah dia berkata 100.000. Kira-kira gimana caranya bisa hidup dengan 100.000? Tapi ibu ini tetap mengingat firman ya. Untung makanya kalau kita lagi ngalami yang namanya merosot semuanya, bahkan
minim sudah uang 100.000. Bagaimana caranya hidup? Tidak bisa kan saudara. Mau beli apa 100.000? Paling kalau bisa beli super mie ya, paling cuman cukup untuk berapa hari. Kita harus ngirit, mungkin itu tidak cukup untuk beli 2-3 hari. Tapi ibu ini mempercayai yang namanya iman. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya iman. Hari itu ibu ini berusaha untuk tenang. Dia tahu imannya sedang diuji. Makanya dia latih imannya. Dia tiap kali berkata, aku memilih untuk tetap percaya. Aku tidak mau merosot, khawatir, takut ya. Aku nggak mau duka cita. Aku hari itu tetap membangkitkan iman percayaku kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika ibu ini berjalan dengan iman, tanpa ibu ini sadari, ternyata waktu dia berbicara, ibu tahu bahwa Tuhan itu menggantikan yang hilang. Ditipu investasi waktu aku rela. Dan aku hari itu mengakui kesalahanku dan aku bertobat dari rasa serakah, egois dan keegoanku untuk cepat kaya. Disitulah titik balik kemenangan, di mana Tuhan membawa orang yang lagi ada di bawah, yang cuman punya uang 100.000. Disitulah titik balik ibu ini punya berkat yang melebihi hilangnya. Tuhan berkati dia lipat-lipat dengan caranya yang ajaib. Tiba-tiba dia diajak ya, mungkin saudaranya atau siapa itu untuk join bisnis. Dan ibu ini diberi kelonggaran. Dia berkata, kamu ndak usah keluar modal ya, kamu tetap bantu aku. Mungkin kalau modal kamu ndak punya, tapi engkau bantu aku lewat hikmat yang Tuhan berikan, juga untuk tenaga, bantuin jaga-jaga stok-stok yang ada ini. Saudara percaya, hari itu ketika ibu ini dilibatkan, perusahaan orang ini juga melejit saudara. Sehingga ibu ini mendapatkan pengembaliannya lipat. Makanya cara Tuhan itu tidak pernah kita selami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tetap tenang, terus tenang. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan, kelepasan, keagungannya Tuhan, semuanya lagi on the way. Makanya dibuat terus tenang aja. Lah semua yang on the way kan yang baik-baik. Kan gak mungkin malapetaka on the way. Walaupun hari ini suamimu diambil gak pulang rumah, gak usah takut. Walaupun hari ini dunia berkata engkau divonis bangkrut, engkau divonis kanker, engkau divonis bakal hancur oleh dunia, karena fakta yang terjadi memang keadaan hidupmu makin kacau. Tapi satu hal hari ini, jangan tawar hati, sukacita, fokus yang tidak kelihatan. Semua lembah air mata akan jadi lembah mata air. Tuhan Yesus memberkati, istirahat semua ya. Besok di Jakarta ketemu saya, jangan lupa hadir ya. Saya juga hadir, besok pesawat saya 6:30 kayaknya. Yuk kita berdoa malam ini sebelum meninggalkan tahun 2025. Saya terlalu percaya ada banyak orang yang sudah capek hari-hari ini. Ada banyak orang yang makin merosot omsetnya. Keadaan hidupmu bukan bertambah baik, Bu. Berdoa tambah merosot loh, Bu. Harapannya berdoa yang merosot jadi naik. Lah ini tambah merosot. Jangan takut. Ya, jangan tawar hati, tetap sukacita, jangan fokus dengan yang kelihatan. Makin banyak melihat, makin banyak duka cita, makin banyak takut khawatir, makin tidak melihat jalannya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Tapi
waktu kita makin hari ini ndak tawar hati, sukacita aja bawaannya, ndak fokus dengan yang kelihatan, maka sesuatu besar akan terjadi. Yuk kita berdoa. Saudara yang punya beban berat ya, saudara taruh tangan di dada supaya ini mengingatkan kita. Hari ini katakan, hai jiwaku, tetap tenang, terus tenang. Karena masih ada Tuhan yang sedang menggenapi janji Tauratnya untuk saudara dan saya nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami malam ini tahu satu hal, bahwa hidup kami tidak mau dihabiskan dengan sia-sia. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Kami tidak mau lihat yang namanya lahiriah kami yang makin lama makin habis, makin merosot. Tapi kami cuman pandang Tuhan yang makin hari makin selama-lamanya adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, tidak lupa kami berdoa buat kesehatan setiap anak-anakmu juga di hari-hari ini. Biar kami bisa istirahat, kami tidak panik menghadapi tantangan Goliat yang besar di akhir zaman. Tapi kami hari ini belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat semuanya ya. Tidak boleh tawar hati lo, tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecut. Walaupun lihat masalahmu tambah kayak gunung, tidak apa-apa. Gunung itu nanti Tuhan yang geser ya. Asal kita punya iman kepada Tuhan. Gunung geser, masalahmu beres. Apa yang tidak bisa digeser sama Tuhan hari ini pastikan ya. Yang penting tetap tenang, terus tenang. Besok masalah besar, tetap tenang, terus tenang. Jadikan ini moto supaya kita melihat bagaimana kita melihat nanti suatu kali. Apa yang Tuhan gendong saudara, Tuhan tanggung, Tuhan pikul semua, maka semua masalah pasti beres. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, tetap semangat, tetap tenang, terus tenang.